Sudah tak tahan lagi, publik marah besar. Tampil memalukan di Piala Asia, masyarakat Indonesia desak PSSI untuk pecat Indra Syafri dan tunjuk Winston Bogarde untuk latih timnas Indonesia U20. Harusnya tambah gol lagi. Pelatih Iran mengaku kecewa besar pada para pemainnya usai hanya menang 3-0 dari timnas Indonesia, sampai bilang seharusnya bisa cetak gol segini. Jadi bahan olokan. Kagetnya bukan main. Begini reaksi kaget media Malaysia usai timnas Indonesia U20 tak berkutik saat hadapi Iran di Piala Asia U20 2025. Inilah 3 pemain timnas Indonesia U20 yang wajib dicadangkan saat hadapi Uzbekistan di Piala Asia U20 2025. Nomor 1 ada Muhammad Ragil. Sudah move on atas kekalahan dari Iran. Kapten Timnas Indonesia U20 Doni Tripamungkas usung misi bangkit lawan Uzbekistan di Piala Asia U20 2025. Inilah PR terbesar yang wajib dibenahi Indra Syafri usai Timnas Indonesia kalah dari Iran di Piala Asia U20 2025. Simak apa saja. Admin yakin kalian juga akan setuju. Mengejutkan, bikin kaget. Belum lagi debut bersama Timnas Indonesia. Ula Romeni tiba-tiba diserang fans Timnas Indonesia. Kira-kira kenapa ya? Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Simak informasi terlengkapnya sebagai berikut. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru seputar Timnas Indonesia setiap harinya. Sudah tak tahan lagi, publik marah besar. Tampil memalukan di Piala Asia, masyarakat Indonesia desak PSSI untuk pecat Indra Syafri dan tunjuk Winston Bogarde untuk latih timnas Indonesia U20. Masyarakat Indonesia mendorong PSSI untuk menunjuk Winston Bogarde sebagai pengganti Indra Syafri di posisi pelatih timnas Indonesia U20. Permintaan ini muncul setelah timnas Indonesia U20 asuhan Indra Syafri kalah 0-3 dari timnas Iran U20 di matchday pertama grup C Piala Asia U20 2025, Kamis 13 Februari 2025 malam waktu Indonesia Barat. Pelatih yang cocok menggantikan Indra Syafri jikalau gagal mencapai target lolos Piala Dunia U20 2025. Winston Bogarde, pelatih asal Belanda yang memiliki pengalaman melatih yang bagus di level kelompok umur. Tulis akun Al Gaming dikutip dari TikTok. Winston Bogarde juga pernah bekerja sama dengan pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert sewaktu membesut Adana Demirspor. Patut ditunggu kabar selanjutnya. Sambung akun tersebut. Winston Bogarde merupakan mantan pesepak bola profesional yang aktif bermain pada 1988 hingga 2004. Biasa mentas sebagai fullback kiri dan bek tengah. Sejumlah klub top Eropa pernah dijajalnya mulai dari Ajax Amsterdam, AC Milan, Barcelona, dan Chelsea. Pria kelahiran Rotterdam, Belanda pada 22 Oktober 1970 ini tercatat memenangkan 2 trofi Eredivisie bersama Ajax Amsterdam dan 2 gelar Liga Spanyol bareng Barcelona. Setelah pensiun sebagai pemain, Winston Bogarde beralih berprofesi menjadi pelatih. Ia mengawali karir menjadi pelatih Volendam U18 pada 2008 hingga 2009. Selain itu, ia juga pernah menjadi asisten pelatih di Ajax Amsterdam U21 pada 2017 hingga 2020. Di musim panas 2020, ia diajak Erik ten Hag untuk menjadi asisten pelatih Ajax Amsterdam senior. Sayangnya ketika Erik ten Hag pindah ke Manchester United pada 2022, Winston Bogarde tidak dibawa. Sempat menganggur setahun, ia menjadi asisten pelatih Patrick Kluivert di Adana Demirspor selama kurang lebih 3 bulan, Juli-September 2023. Setelah itu, Winston Bogarde belum menangani klub apapun. Pengalaman panjangnya sebagai pemain, plus sempat bekerja sama dengan pelatih sekaliber Erik ten Hag, dinilai cukup untuk mengantarkan pelatih 54 tahun ini duduk di kursi pelatih Timnas Indonesia U20. Timnas Indonesia U20 pun masih berpeluang lolos ke perempat final Piala Asia U20 2025 meski kalah 0-3 dari Timnas Iran U20 di laga pertama. Skuad Garuda Nusantara julukan Timnas Indonesia
U20 hampir pasti lolos ke perempat final jika menyapu bersih 2 laga sisa grup C Piala Asia U20 2025 dengan kemenangan. Harusnya tambah gol lagi. Pelatih Iran mengaku kecewa besar pada para pemainnya usai hanya menang 3-0 dari timnas Indonesia, sampai bilang seharusnya bisa cetak gol segini. Pelatih Iran, Hossein Abdi, masih kurang puas usai menang 3-0 atas timnas U20 Indonesia pada laga perdana fase grup Piala Asia U20 2025 di Shenzhen Youth Football Training Base Center Stadium, Shenzhen, Kamis, 13 Februari 2025. Iran berhasil mendominasi pertandingan atas tim asuhan Indra Shafri. Tim asuhan Hossein Abdi sukses unggul cepat saat berjalan 5 menit melalui tandukan Hesam Nafari. Iran terus mendapatkan peluang emas ke gawang yang dikawal Ikram Al-Ghifari. Sayang, penyelesaian akhir membuat babak pertama hanya berakhir 1-0. Iran mulai membaik pada babak kedua. Iran sukses menambah 2 gol di babak kedua. 2 gol tersebut dicatatkan atas nama Esmail Golizadeh, 63, dan Mobin Dehgan, 70. Skor 3-0 menutup hasil laga. Meski menang telak, Hossein Abda mengaku kecewa dengan hasil laga. Pasalnya, dirinya menganggap bahwa anak asuhnya bisa mencetak gol lebih banyak lagi, 6-0 misalnya. Namun, dirinya bersyukur bahwa timnya berhasil tampil lebih di babak kedua. Kami seharusnya bisa mencetak lebih banyak gol di babak pertama. Tetapi di babak kedua ada peningkatan, kata Hossein Abdi, dilansir dari laman resmi AFC. Hossein Abdi tak mau terlena dengan kemenangan atas timnas U20 Indonesia. Dirinya ingin skuad Iran langsung fokus ke laga kedua kontra Yaman. Duel tersebut bakal digelar pada 16 Februari 2025. 3 poin jadi bekal berharga sebelum jumpa Iran. Dalam turnamen apapun, kami harus meraih poin terlebih dahulu. Kami harus melihat apa yang dapat kami lakukan di pertandingan berikutnya, fokus pada kelemahan lawan, dan memanfaatkannya. Ucap Hossein Abdi. Timnas U20 Indonesia juga harus melalui misi sulit untuk bangkit. Skuad Garuda Nusantara harus menghadapi Uzbekistan sebagai juara bertahan edisi sebelumnya. Laga tersebut bakal digelar pada 16 Februari 2025. Duel lawan Uzbekistan bakal jadi penentu timnas U20 Indonesia bisa memperpanjang nafas di ajang Piala Asia U20 2025. Jadi bahan olokan. Kagetnya bukan main. Begini reaksi kaget media Malaysia usai timnas Indonesia U20 tak berkutik saat hadapi Iran di Piala Asia U20 2025. Media Malaysia One Football My, kaget timnas Indonesia U20 dibantai timnas Iran U20 dengan skor 0-3 di matchday pertama grup C Piala Asia U20 2025, Kamis 13 Februari 2025 malam waktu Indonesia Barat. Melalui akun X-nya OneFootball M, mereka menulis kata, "Lah," sambil menampilkan hasil akhir laga timnas Indonesia U20 versus timnas Iran U20. Salah satu netizen Indonesia pun merespons unggahan tersebut. Akun S.P.K. Anite meninggalkan kata, "Lah nggak ada," di unggahan di atas, sembari menampilkan 16 kontestan Piala Asia U20 2025, yang mana tidak ada timnas Malaysia U20. Meski kalah 0-3 dari timnas Iran U20, timnas Indonesia U20 masih berpeluang lolos ke perempat final Piala Asia U20 2025. Lantas, bagaimana caranya agar skuad Garuda Nusantara julukan Timnas Indonesia U20 lolos ke perempat final? Timnas Indonesia U20 hampir pasti lolos ke perempat final jika menyapu bersih 2 laga sisa grup C dengan kemenangan. Sesuai jadwal, Timnas Indonesia U20 akan menantang Uzbekistan U20 pada Minggu, 16 Februari 2025 dan Yaman U20, Rabu, 19 Februari 2025. Namun, takkan mudah bagi Timnas Indonesia U20 menuntaskan 2 laga di atas dengan kemenangan. Sebab, baik Timnas Uzbekistan U20 dan Yaman U20 sama-sama bukanlah tim lemah. Timnas Uzbekistan U20 datang ke Piala Asia U20 2025 dengan status juara bertahan. Di laga pertama grup C Piala Asia U20 2025 yang berlangsung kemarin, wakil Asia Tengah ini tampil dominan atas Yaman U20. Beruntung bagi Yaman U20,
Pertahanan mereka tampil rapi sehingga hanya kalah 0-1 dari timnas Uzbekistan U20. Di sisi lain, Yaman U20 juga pernah menyulitkan timnas Indonesia U20 saat bertemu di kualifikasi Piala Asia U20 2025. Bermain di Stadion Madia Jakarta, skor timnas Indonesia U20 versus timnas Yaman U20 sama kuat 1-1. Jadi, sanggup lolos ke perempat final Piala Asia U20 2025, Timnas Indonesia U20? Timnas Indonesia U20 mendapatkan target super tinggi dari PSSI di Piala Asia U20 2025. Timnas Indonesia U20 diminta lolos ke semifinal Piala Asia U20 2025. Jika lolos semifinal Piala Asia U20 2025, satu tiket Piala Dunia U20 2025 akan diamankan Timnas Indonesia U20. Namun, melihat kuatnya peserta-peserta Piala Asia U20 2025, butuh usaha ekstra bagi Timnas Indonesia U20 untuk lolos Piala Dunia U20 2025. Inilah 3 pemain Timnas Indonesia U20 yang wajib dicadangkan saat hadapi Uzbekistan di Piala Asia U20 2025. Nomor 1 ada Muhammad Ragil. 3 pemain Timnas Indonesia U20 yang wajib dicadangkan saat lawan Uzbekistan U20 di Piala Asia U20 2025 akan diulas. Salah satunya tumpuan di lini serang. Timnas Indonesia U20 akan hadapi Uzbekistan U20 di matchday kedua Grup C. Laga itu akan digelar di Shenzhen Youth Football Training Base Center Stadium, China, Minggu 16 Februari 2025 pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Kemenangan tentunya jadi target Timnas Indonesia U20 dalam laga itu. Sebab, hanya kemenangan yang bisa menjaga asa skuad Garuda Nusantara untuk lolos ke perempat final. Demi bekerja optimal, sejumlah pemain bisa dicadangkan Indra Syafri lantaran bermain kurang optimal di laga pembuka. Siapa saja mereka? Salah satu pemain Timnas Indonesia U20 yang wajib dicadangkan saat lawan Uzbekistan U20 di Piala Asia U20 2025 adalah Ahmad Zidane. Dia tampil sebagai starter di laga kontra Iran U20. Sayangnya, Ahmad Zidane tak bekerja optimal. Dia pun diganti pada menit ke-52 oleh Fandi Bagus. Dengan kinerja yang ditunjukkannya saat Timnas Indonesia U20 kalah 0-3 dari Iran U20, Indra bisa mempertimbangkan untuk cadangkan Zidane kala melawan Uzbekistan U20. Kemudian, ada Aryan Shah Abdul Manan. Dia juga jadi starter saat Timnas Indonesia U20 melawan Iran U20. Namun sayang, kontribusi Aryan Shah di lini tengah kurang terlihat. Aryan Shah pun akhirnya digantikan usai jeda turun minum. Perannya digantikan oleh Maslinus Amaola. Terakhir, ada Muhammad Ragil. Penampilan Ragil kurang optimal saat menghadapi Iran U20. Alhasil, meski bisa mengirim sejumlah umpan kepada Jens Raven, usaha Ragil tak bisa dimaksimalkan menjadi gol. Ragil kurang punya peluang untuk menyarangkan bola ke gawang lawan. Ragil sendiri ditarik keluar lapangan oleh Indra pada menit ke-79, digantikan oleh Aulia Rahman. Sudah move on atas kekalahan dari Iran, Kapten Timnas Indonesia U20 Doni Tripamungkas usung misi bangkit lawan Uzbekistan di Piala Asia U20 2025. Kapten Timnas U20 Indonesia, Doni Tripamungkas sudah usung misi bangkit saat jumpa Uzbekistan di laga kedua Grup C Piala Asia U20 2025. Timnas U20 Indonesia membuka perjuangannya di Piala Asia U20 2025 dengan kekalahan telak 0-3 dari Iran di Shenzhen Youth Football Training Base Center Stadium, Shenzhen, China, Kamis, 13 Februari 2025. Pada kesempatan tersebut, Timnas U20 Indonesia sudah tertinggal ketika pertandingan baru berjalan 5 menit. Gol pembuka Iran dicetak oleh Hesam Nafari. Iran kemudian menambah 2 gol lagi pada babak kedua. 2 gol tersebut dicatatkan atas nama Esmail Golizadeh, 63, dan Mobin Dehgan, 70. Hasil ini membuat Timnas U20 Indonesia menempati dasar klasemen Grup C Piala Asia U20 2025.
Kekalahan ini jelas membuat langkah timnas U20 Indonesia semakin berat. Garuda Nusantara harus menang atas Uzbekistan untuk menjaga peluang lolos. Laga tersebut bakal digelar pada 16 Februari 2025 di Shenzhen Youth Football Training Center Stadium, Shenzhen, China. Uzbekistan jelas bukan lawan mudah. Pasalnya, Uzbekistan adalah tim berstatus juara bertahan. Seusai laga lawan Iran, Indra Syafri selaku pelatih kepala langsung melakukan evaluasi. Hal ini agar timnas U20 Indonesia tampil lebih baik di laga lawan Uzbekistan. Ya, kita akan evaluasi tim dulu pertama-tama, ujar pelatih 62 tahun tersebut di sesi konferensi pers pasca laga. Setelah itu kita siapkan tim main lawan Uzbekistan, lanjut Indra Syafri. Kapten timnas U20 Indonesia, Doni Tri Pamungkas mengusung misi yang sama dengan sang pelatih. Pemain belakang Persija tersebut sudah move on dari hasil negatif di laga perdana. Doni Tri Pamungkas usung misi bangkit saat jumpa Uzbekistan. Pemain 19 tahun tersebut yakin bahwa timnas U20 Indonesia masih memiliki peluang untuk lolos. Kita harus segera lupakan kekalahan ini, ujar Doni Tri Pamungkas dilansir dari PSSI, dan bangkit untuk laga selanjutnya melawan Uzbekistan. Karena kita yakin peluang itu masih ada dan harus optimistis, kata Doni. Pada pertemuan terakhir di edisi 2023, timnas U20 Indonesia berhasil menahan imbang Uzbekistan tanpa gol. Inilah PR terbesar yang wajib dibenahi Indra Syafri usai timnas Indonesia kalah dari Iran di Piala Asia U20 2025. Simak apa saja. Admin yakin kalian juga akan setuju. Timnas Indonesia U20 menelan kekalahan pada laga pertama Grup C Piala Asia U20 2025. Tim Garuda Muda kalah telak 0-3 dari Iran di Shenzhen Youth Football Training Base Center Stadium, Shenzhen, Kamis, 13 Februari 2025, malam. Timnas Iran U20 langsung membuka keunggulan di menit kelima lewat tandukan Hesam Nafari. Iran U20 menambah keunggulan di menit ke-63 lewat tendangan salto spektakuler Esmail Golizadeh. Satu gol lagi berhasil ditambah timnas Iran U20 di menit ke-70. Gol itu dicetak oleh tandukan Mobin Dehgan. Ikram Al-Ghifari tampak tak berdaya menahan gol itu. Selanjutnya, tim Garuda Muda akan bertemu Uzbekistan, Minggu, 16 Februari 2025. Kira-kira pekerjaan rumah apa yang paling krusial wajib dibenahi pelatih Indra Syafri sebelum bertemu Uzbekistan? Setelah kebobolan di awal permainan, timnas Indonesia U20 bergegas bangkit. Perlahan Tony Firmansyah, Doni Tri Pamungkas, hingga Jens Raven dengan sabar membangun serangan demi serangan. Iran tak sedominan di atas kertas, meski serangannya cukup membahayakan. Sayangnya, para pemain timnas Indonesia U20 kerap membuang momentum dengan sering melepas umpan jauh atau long passing. Bola lambung jarak jauh dari belakang ke depan kerap terbuang percuma karena Iran juga punya postur tinggi dan mudah mengantisipasinya. Strategi ini sangat mudah dibaca lawan, terlebih besok bertemu Uzbekistan yang rata-rata punya postur lebih tinggi. Permainan timnas Indonesia U20 jauh berbeda di babak kedua. Bola dari kaki-kaki diperagakan oleh Doni Tri Pamungkas dan kolega. Sebuah peluang nyaris berbuah gol dari Marcelinus Amaola ketika memanfaatkan skema bola umpan-umpan pendek. Sayangnya bola eksekusinya masih bisa ditepis kiper Iran dan gagal berbuah gol. Permainan semacam ini bisa digunakan untuk menghadapi Uzbekistan besok Minggu. Meski cukup percaya diri, para pemain timnas Indonesia U20 sedikit kurang fokus, terutama di awal-awal permainan, ketika bisa dimanfaatkan dengan baik oleh Iran U20. Benar saja, gawang Indonesia U20 harus tertinggal lebih dulu saat laga berusia 5 menit. Iran berhasil membobol gawang Indonesia melalui sundulan Hesam Nafari usai memanfaatkan sepak pojok. Bola sundulan Nafari sebenarnya sangat lemah, namun kiper Ikram Al-Ghifar terhalang para pemain yang berkumpul di depannya. Begitu juga dengan gol kedua Iran yang dicetak Esmail Golizadeh yang melepaskan tendangan akrobatik, menyambut skema set piece lemparan ke dalam.
Gol ketiga Iran U20 yang dicetak oleh Mobin Deghan juga lagi-lagi terjadi dari skema sepak pojok. Indonesia U20 benar-benar punya pekerjaan rumah dalam menghadapi set piece lawan. Mengejutkan, bikin kaget. Belum lagi debut bersama Timnas Indonesia, Ula Romeni tiba-tiba diserang fans Timnas Indonesia. Kira-kira kenapa ya? Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Ula Romeni belum membela Timnas Indonesia, tapi penyerang keturunan itu sudah mendapat serangan dari netizen Indonesia di sosial media. Pemain berusia 24 tahun itu sejatinya sudah resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, usai mengambil sumpah di London pada Sabtu, 8 Februari 2025. Debut Ula sendiri diperkirakan akan terjadi saat Timnas Indonesia bertandang ke markas Australia pada 20 Maret mendatang di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ronde ketiga. Belum saja merasakan adrenalin membela merah putih, Ula sudah banjir komentar negatif di sosial media. Pelaku justru datang dari publik Indonesia sendiri. Serangan itu mengambil dasar Ula Romeni yang tidak mengunggah apapun di akun media sosial pribadinya. Unggahan terakhir Ula di Instagram pribadinya adalah saat melakoni laga bersama Oxford United. Ada yang ganjil. Dia padahal udah WNI tapi enggak ngepost apa-apa di IG-nya, dia secara enggak langsung artikan sendiri. Ujar salah satu netizen di kolom komentar Instagram Ula. Kok enggak posting? Kepaksa apa jadi WNI? Lanjut komentar lainnya. Ada pula netizen yang membandingkan Ula dengan pemain keturunan lain setelah resmi menjadi WNI. Memang, hampir semua pemain keturunan mengunggah momen mereka mengambil sumpah. Kenapa kamu gak posting bahwa kamu sudah menjadi WNI? Lihat ketika Tom Haye dan kawan-kawan menjadi WNI, mereka langsung posting, ujar salah satu netizen lainnya. Momen pengambilan sumpah WNI Ula diunggah oleh akun Instagram Timnas Indonesia yang berkolaborasi dengan Erick Thohir. Di salah satu foto yang diunggah, terlihat Ula Romeni mencium bendera merah putih, hal yang sebetulnya dilakukan juga oleh para pemain keturunan ketika mereka selesai mengambil sumpah. Ula Romeni sendiri nampak sebagai pemain yang jarang muncul di media sosial. Menyoal pemain Timnas Indonesia yang jarang aktif bermain media sosial ini, sebetulnya masih ada pemain lain seperti Kelvin Verdong. Menilik Instagram Kelvin Verdong, bek milik NEC Nijmegen itu pun sama seperti Ula Romeni, karena tidak mengunggah momen dirinya mengambil sumpah dan resmi menjadi WNI. Segrup dengan Malaysia, Vietnam sangat pede susul Timnas Indonesia ke Piala Asia 2027. Pelatih Timnas Vietnam Kim Sang Sik dan anak asuhnya dinilai sangat percaya diri mampu menyusul Timnas Indonesia ke Piala Asia 2027. Seperti diketahui, Timnas Indonesia telah memastikan tempatnya di Piala Asia 2027 bersama 17 negara lainnya, termasuk tuan rumah Arab Saudi. Kepastian itu didapat setelah mereka berhasil lolos ke putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara yang tampil di putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Piala Asia 2027 akan diikuti oleh 24 tim, sehingga 8 peserta lainnya akan diambil dari putaran 3 kualifikasi Piala Asia 2027 yang akan berlangsung mulai 25 Maret 2025 hingga 31 Maret 2026. Dalam babak kualifikasi tersebut, Vietnam tergabung di grup F bersama Malaysia, Nepal, dan Laos. Nantinya, hanya juara grup yang berhak lolos ke putaran final Piala Asia 2027. Menurut sejumlah laporan media Vietnam, Timnas Malaysia dianggap sebagai tantangan besar bagi skuad Golden Star Warriors. Meski demikian, tim besutan Kim Sang Sik tetap yakin bisa merebut satu-satunya tiket dari grup tersebut untuk tampil di Piala Asia 2027. Menurut laporan Dan Viet VN, ada beberapa alasan yang membuat Vietnam percaya diri lolos ke putaran final Piala Asia. Yang pertama yaitu soal kabar gelandang Nguyen Hoang Dek yang baru saja dibawa ke rumah sakit oleh dokter klub Ninh Binh untuk menjalani pemindaian MRI guna memeriksa cedera lutut. Berdasarkan pemeriksaan, pemain kelahiran 1998 itu hanya mengalami benturan pada jaringan lunak tanpa memengaruhi ligamen, meniskus, maupun tulang. Hoang Dek bahkan dapat memasuki pelatihan pemulihan.
siap untuk pertandingan mendatang di putaran ke-9 divisi pertama. Tak hanya klub Ninh Binh, Kim Sang-SIK pun turut bernapas lega dengan kabar baik Ho Wang Dek sebelum timnas Vietnam berkumpul pada Maret mendatang untuk mempersiapkan diri menghadapi babak kualifikasi terakhir Piala Asia 2027, tulis Dan Viet VN dalam laporannya. Selain kabar baik dari Ho Wang Dek, Kim Sang-SIK juga menyaksikan tonggak penting striker Nguyen Tin Linh. Dengan golnya melawan Quang Nam baru-baru ini, Tin Linh naik ke puncak daftar pencetak gol terbanyak Liga Vietnam. Dengan apa yang telah ditunjukkannya bagi klub dan tim nasional, Tin Linh menjadi kandidat kuat peraih penghargaan bola emas Vietnam 2024. Selain itu, ia tetap menjadi harapan nomor 1 dalam lini serang timnas Vietnam, mengingat bomber naturalisasi Nguyen Xuan San harus absen setidaknya selama 8 bulan akibat cedera patah kaki. Alasan lain yang membuat Vietnam percaya diri, yaitu mereka memiliki modal bagus usai menjuarai ajang Piala AFF atau ASEAN Cup 2024. Di ajang tersebut, Vietnam berhasil mengalahkan rivalnya timnas Thailand untuk pertama kali dalam sejarah. Berkat kemenangan meyakinkan atas Thailand, timnas Vietnam tak hanya kembali ke singgasana sepak bola Asia Tenggara, tetapi juga bersemangat untuk merebut tiket ke putaran final Piala Asia 2027. Lanjut isi laporan Dan Viet. Apa yang ditunjukkan tim Vietnam dengan sangat baik di ASEAN Cup bisa jadi akan lebih baik lagi di babak kualifikasi terakhir Piala Asia 2027. Kim Sang-SIK dengan yakin menegaskan bahwa kejuaraan sepak bola regional hanyalah permulaan, dan selanjutnya adalah putaran final kontinental dan mewujudkan impian untuk berpartisipasi di Piala Dunia. Sebelum timnas Vietnam berkumpul pada pertengahan Maret nanti, Kim Sang-SIK dan stafnya sibuk mengamati pemain di Liga Vietnam. Selain mengecek performa para pemain, ahli strategi asal Korea Selatan itu berharap bisa menemukan lebih banyak wajah baru dalam turnamen sepak bola tertinggi di Vietnam.